Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk pada sesi yang ke-7. Kalau saudara mau melihat Spaza 1 sesi yang ke-6, saudara bisa lihat pada kolom deskripsi yang akan saya tampilkan linknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam surga, kami akan menerima kebenaran firman-Mu untuk memahami apa saja yang akan terjadi pada zaman akhir ini, supaya menjadi bagian kami untuk waspada dan selalu mengingat akan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kami mulaikan sesi yang ke-7 ini di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita masuk pada Spaza pertama, sesi yang ke-7 yang berjudul Peniupan Sangkakala. Kita akan mulai dari Sangkakala 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saudara, saya ingin saudara tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, bunyi sangkakala itu menandakan beberapa hal. Kita bisa lihat di situ, bunyi sangkakala itu menandakan kehadiran Allah. Kemudian ketika sangkakala berbunyi, itu juga menandakan ada perayaan khusus, ya. Jadi bukan perayaan yang biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, ketika sangkakala dibunyikan, maka itu bunyi akan datangnya kemenangan. Dan makna yang keempat, saudara, adalah ketika sangkakala dibunyikan dalam Perjanjian Lama itu biasanya menandakan mulainya peperangan. Nah, dari keempat penggunaan bunyi-bunyian sangkakala ini, mari kita ambil intinya dan kita buat untuk memahami apa arti dari peniupan sangkakala di akhir zaman ini. Saudara, sangkakala itu berlatih untuk peka dan tanggap, ya. Maka pemahaman kita tentang peniupan sangkakala ini mengajarkan kita untuk melatih diri untuk peka dan tanggap akan yang pertama, saudara, peringatan, yaitu terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah gambaran untuk kita belajar peniupan sangkakala mulai dari yang 1 sampai yang ke-7 nanti. Ketika kita belajar itu menjadi peringatan buat kita, ya, akan apa saja yang kita alami dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya yang hidup di penghujung zaman. Kemudian, saudara, sangkakala itu juga melatih kita untuk peka atau tanggap terhadap panggilan Tuhan, ya. Jadi bunyi-bunyian ini atau pembelajaran kita terhadap peniupan 7 sangkakala ini adalah ajakan kita untuk melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan berbuat kebaikan. Mari saudara sama-sama kita baca di dalam Wahyu pasal 8, kita mulai pada sangkakala yang ke-1, ya. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai 7 di situ sudah ditampilkan, saudara bisa baca. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, sangkakala pertama ini dibunyikan setelah meterai ke-7, ya, dimeteraikan. Kita sudah belajar itu pada video sebelumnya, Spaza pertama sesi yang ke-6. Setelah meterai ke-7 dimeteraikan, maka masuk pada skema peniupan 7 sangkakala. Apa yang kita dapatkan dari ayat 6 dan sampai 7 pada Wahyu 8 ini? Sangkakala pertama itu berbicara tentang 3 hal, ya. Sangkakala pertama ketika ditiup itu ada bencana di udara, ya. Kalau di dalam konteks zaman sekarang kita bisa memahami bencana di udara itu seperti kekacauan iklim. Sederhananya begini, saudara. Biasanya April, Oktober itu adalah masuk musim kemarau, ya. Jadi Oktober, kemudian masuk ke November itu masuk musim penghujan, Oktober sampai April itu musim penghujan. Dulu saya diajari begitu di sekolah, dan memang demikian adanya pola iklim.
Tapi saya yang sekarang mendapati bahwa situasi sudah jauh berbeda. Padahal saya yang dulu itu hanya beberapa tahun, saudara ya, belum lama, belum sampai puluhan tahun ketika saya duduk di bangku sekolah. Hanya jarak berapa tahun saja saya sudah melihat bahwa pola atau skema itu sudah tidak berlaku lagi. Musim hujan kadang bisa ditarik lebih dari April, atau sebaliknya, kemarau itu lebih panjang. Nah, ini adalah contoh sederhana. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kacaunya ketika sangkakala pertama itu ditiup, ya, yang memicu kekacauan iklim yang lebih intens lagi dari sekarang. Kemudian saudara, kalau saudara melihat di ayat yang saya kasih warna biru, ya, itu bicara tentang pengaruh kekacauan iklim itu terhadap segala sesuatu, ya, biota yang ada di darat. Jadi makhluk-makhluk hidup itu terpengaruh karena cuaca berubah atau menjadi kacau. Maka sangkakala pertama ini juga berbicara tentang bencana yang ada di darat. Dan kalau saudara lihat di ayat yang saya beri warna ungu, di situ ada kata sepertiga, ya. Sepertiga, dan maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon. Nah, ini berbicara tentang dampak kerusakan yang semakin meluas. Ya, artinya begini saudara, semakin dekat kedatangan Kristus, itu dampak dari perubahan iklim, ya. Kita lihat konteksnya sini, kekacauan iklim, dampak dari bencana di darat itu semakin meluas daripada dulu sebelumnya. Artinya begini, bencana itu tidak terjadi dalam satu kali kemudian seluruh bumi terdampak. Tidak, ya. Kita bisa belajar dari sini. Saya lihat di situ Wahyu pasal 6 ayat 8, di situ ada seperempat bumi, ya. Kemudian Wahyu pasal 8, di situ ada sepertiga. Artinya ada perluasan. Semakin menjelang kedatangan Tuhan, itu semakin luas efek dari bencana alam. Begitu juga terjadi dengan kejahatan. Apa yang akan kita pelajari tentang kejahatan di akhir zaman itu bukan berarti dulu itu belum pernah ada kejahatan seperti itu. Tetapi semakin dekat kedatangan Tuhan, kejahatan itu semakin intens atau semakin kreatif, begitu ya. Jadi bisa dibilang iblis itu juga bisa menciptakan berbagai macam kejahatan. Dosa itu bisa melahirkan dosa-dosa lain yang mungkin belum pernah terjadi. Masa ada di zaman Abraham cyber gitu ya, kriminal tentang internet atau lain sebagainya, kan tidak ada ya. Jadi kejahatan itu berkembang seiring juga dengan perkembangan peradaban manusia. Kejahatan itu tidak berhenti sampai di situ. Begitu juga dengan bencana alam. Ya, bencana alam bukan berarti sebelum sangkakala pertama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Sudah terjadi. Tetapi ketika sangkakala ditiup, maka intensitas bencana itu semakin tinggi. Itu bunyi sangkakala pertama dan dampak-dampaknya. Kita melihat di situ ada bencana di udara, bencana di darat, dan dampak kerusakan yang meluas. Saudara, saya tidak tahu, karena Alkitab tidak memberitahu, apa yang dimaksud ketika malaikat itu meniup. Ya, apakah kita mendengar ya suara tiupan sangkala itu menggema di langit yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Kemudian ketika suara itu menggema maka terjadilah firman Tuhan ini. Atau kita tidak perlu mendengar, kita hanya bisa melihat tandanya. Begitu ya. Di situ kita tidak bisa memposisikan diri tahu yang mana nih arti dari peniupan. Apakah kita harus mendengar dulu atau kita tidak perlu mendengar karena mungkin itu terjadi di sana, di langit atau di alam malaikat atau di mana, saya tidak tahu. Tetapi kita cukup lihat dampaknya. Nah, yang saya maksudkan saya bicara ini adalah begini. Kita tidak usah fokus pada kata peniupan sangkakala, ya. Bukan berarti tidak ada suara maka ini belum terjadi. Bisa saja kita tidak dengar suaranya karena
Kita tidak benar-benar tahu pasti maknanya apakah ini literal, harfiah, atau ini hanya tanda, ya, penanda. Jadi sangkakala ditiup di sorga, dampaknya kita lihat di bumi. Ya, itu intermezzo saya tentang peniupan sangkakala. Kita masuk pada sangkakala yang kedua, saudara. Ya, kita lihat ayat Wahyu pasal 8 ayat 8 sampai 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, ya, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, ada berbagai kata sepertiga, beberapa kata sepertiga kita lihat di sini. Saya ingin kita tahu bahwa kata ini berarti menunjukkan bahwa peniupan sangkakala itu belum kiamat seutuhnya. Jadi bumi itu baru sepertiga, setengahnya saja belum, saudara, ya, baru sepertiganya. Artinya belum sampai seluruh bumi. Itu artinya sangkakala ini bukan ditiup ketika benar-benar kiamat itu terjadi. Ya, ini hanya menunjukkan intensitas yang semakin meningkat. Nah, apa yang kita bisa ketahui dari ketika sangkakala kedua ditiup, yaitu krisis global, ya. Krisis global, kalau saudara baca ayat yang saya kasih warna merah, ke dalam laut, ya, dan laut itu menjadi darah. Itu berbicara, dan beberapa teolog, komentator Alkitab juga sepakat akan hal ini, bahwa ke dalam laut dan laut itu menjadi darah itu bicara tentang bencana yang ada di laut. Ya, bencana yang ada di laut. Kalau saudara ingat apa yang kita bahas barusan, sangkakala pertama itu di mana? Bencana di udara. Bencana di udara, kemudian dampaknya kemana? Ke darat. Dan yang sangkakala kedua ini bencana di laut. Jadi semua unsur bumi itu mengalami kesakitan, ya, karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Semuanya wajib menerima sanksi kesakitan, entah ke udara, entah ke darat, entah ke laut. Semuanya menerima kesakitan dosa. Bencana di laut, ya, ini berbicara tentang krisis air bersih. Kalau kita pahami konteks dalam hidup kita zaman sekarang, ya. Jadi sederhananya itu krisis air bersih. Saudara tidak perlu dulu menggambarkan ketika ada kata bencana, maka saudara menggambarkan laut bergolak, dan itu terlalu tinggi, terlalu jauh fantasi kita. Cukup sederhana saja kita memahami kata bencana di laut, itu juga bisa berarti krisis air bersih. Saya tidak usah kasih fakta-faktanya. Apakah saudara pernah mendengar berita-berita bahwa ada di daerah-daerah tertentu yang mengalami krisis air bersih? Saudara sendiri melihat dengan mata kepala saudara sendiri bahwa ada di beberapa tempat yang sudah mengalami krisis air bersih. Tetapi ketika sangkakala kedua ini ditiup, maka dampaknya sepertiga bumi, ya, sepertiga bumi mengalami krisis air bersih. Kalau sekarang mungkin baru tempat-tempat tertentu saja, ya, baru, tapi sudah ada, bukan berarti belum ada krisis air bersih. Sudah ada, tapi baru mungkin tempat-tempat tertentu. Kita bertanya, kenapa sangkakala belum ditiup, sangkakala pertama belum ditiup, sangkakala kedua belum ditiup, kok dampaknya sudah ada? Nah, Tuhan ingin membantu kita untuk mengerti bahwa apa yang Tuhan firmankan itu masuk akal, gitu loh, saudara. Jadi kalau misalnya bencana yang kita pelajari sangkakala pertama, kedua itu sama sekali belum pernah terjadi, kita mungkin kesulitan untuk memahami ini. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu sudah terjadi dalam konteks hidup zaman sebelum peniupan sangkakala, jadi kita bisa bisa masuk akal, oh iya ya, berarti mungkin bisa masuk akal terjadi kalau sangkakala ditiup, maka krisis ini akan semakin
meluas begitu saudara. Ya. Lalu saudara, kita lihat yang kedua dari sangkakala kedua ini bicara tentang krisis pangan. Ya, krisis pangan pada ayat yang saya kasih warna biru, matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, itu berbicara tentang krisis pangan. Ya, matinya banyak ikan menyebabkan krisis pangan. Ya, krisis pangan itu mungkin adalah istilah yang saya tafsirkan, tetapi yang pasti adalah yang kecil itu loh, matinya banyak ikan. Ya, saya kok tulis krisis pangan, ya itu konsekuensi logis. Ketika ikan-ikan mati, kita kesulitan untuk mencari bahan baku ikan-ikanan, ya itu konsekuensi logis. Tapi yang penting di sini adalah matinya banyak ikan. Itu yang perlu saudara garis bawahi. Ketika sangkakala kedua ditiup, banyak ikan yang mati. Dan yang ketiga, konsekuensi logis lagi-lagi nih ya. Saya menyimpulkannya dari konsekuensi logis. Jika A terjadi, maka B akibatnya ya. Jika penyebabnya A, maka akibatnya B. Yang saya tulis di sini adalah penyebab yang mungkin tidak eksplisit tertulis di Alkitab, tetapi kita bisa melihat, oh iya ya, kalau A pasti B. Dan kalau A itu disebut binasalah sepertiga dari semua kapal, maka itu juga bisa berarti kalau krisis pangan, kalau ada bencana di laut, maka itu bisa berarti juga krisis ekonomi. Ya, jadi itu cara saya untuk memberi istilah bencana di laut, krisis pangan, dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini berbicara tentang kekacauan perdagangan karena kapal pada waktu Wahyu ditulis. Ya, pada waktu Wahyu ditulis, kapal itu berbicara tentang perdagangan. Ya, jadi armada-armada untuk berdagang. Bisa juga armada berperang, ya. Bisa juga berbicara tentang armada untuk berperang, tetapi kalau kita lihat konteksnya, apakah binasanya sepertiga semua kapal ini berbicara tentang hancurnya kapal-kapal perang? Saya rasa kita semua tidak setuju dengan konteks yang kita sudah baca ya. Dari laut, kemudian ikan, pasti berarti kapal ini bicara tentang yang ada hubungannya dengan itu. Ya, perdagangan. Maka ketika sangkakala kedua ditiup, ada krisis ekonomi. Yaitu kekacauan perdagangan terjadi di sepertiga muka bumi ini. Puji Tuhan. Amin. Ya, demikianlah ini firman Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes dan pasti itu akan terjadi entah kapan waktunya. Kemudian kita masuk pada sangkakala yang ketiga. Kita baca Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan ini saudara ya, perhatikan, jatuhlah dari langit sebuah apa? Bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ada namanya. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga, lagi-lagi sepertiga. Kita lihat di situ ya. Sepertiga dari semua air menjadi Absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi apa? Pahit. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat yang saya kasih warna merah, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, itu berbicara tentang kejatuhan oknum-oknum pendeta. Ya, kejatuhan oknum-oknum pendeta yang akan saya jelaskan nanti mengapa pemahamannya adalah seperti ini, padahal di Alkitab ditulisnya jatuhlah bintang, sebuah bintang besar di langit, tapi kok di situ tulisnya jatuh pendeta. Begini saudara ya, jatuhlah dari langit. Ini biasanya adalah bahasa yang dipakai untuk kejatuhan tokoh-tokoh tertentu secara moral ya, kejatuhan moral, skandal. Kejatuhan spiritual juga seperti itu ya. Itu juga saudara bisa buka dalam referensinya pada Yesaya 14 ayat 12 dan Lukas 10 ayat 18. Di mana ketika ada kalimat yang menulis jatuh bintang,
itu bisa berarti jatuhnya tokoh populer, tokoh terkenal yang diagung-agungkan atau yang istilahnya terkenal lah ya, yang dikagumi oleh orang banyak, itu jatuh. Nah, kita sebelum ke situ, kita sorot itu, ada nama yang disebut absinthus. Apa itu absinthus, saudara? Absinthus itu adalah tanaman, seperti ini tanamannya ya. Jadi absinthus itu tanaman yang pahit. Kalau orang kalau di sini gitu ya, biasanya bilangnya pare, seperti itu, yang pahit-pahit lah, pare. Kalau makan pare itu pahit. Nah, absinthus ini tanaman yang pahit, tanaman yang punya sensasi pahit. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, absinthus dikaitkan dengan ya penyembahan berhala, kemudian nabi palsu, pembuat mujizat. Ya, jadi ketika saudara melihat Ulangan 29 ayat 17 sampai 18 dan Yeremia 23:15, di situ absinthus dikaitkan dengan penyembahan berhala. Absinthus dalam Yeremia dikaitkan juga dengan nabi palsu, pembuat mujizat. Ya, ini bisa kita pakai untuk memahami kata absinthus dalam Wahyu pasal 8. Ya, saya akan kutip seorang tokoh ya, Ahamande, ya. Ahamande. Beliau bilang begini, saudara. Pendeta Ahamande, ayat ini mencatat tentang jatuhnya sebuah bintang besar. Nah, bintang adalah hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan, gembala jemaat yang bagaikan bintang dalam tangan Tuhan. Kemudian para komentator lain, ya, Ellicott di situ berkata seperti ini, saudara. Absinthus adalah oknum hamba Tuhan yang meracuni arus Injil asli, kemurnian Injil, menyesatkan pikiran pengikut Kristus. Di situ mata air, ya. Ellicott memahami pikiran itu mata air. Poin utamanya adalah kejatuhan orang besar. Jadi menurut Ellicott, jatuhnya bintang ini bicara tentang kejatuhan orang besar, yaitu penguasa dan pemimpin, entahkah itu gereja atau influencer rohani atau yang dikagum-kagumi di zaman itu, ya, yang menarik minat banyak orang Kristen untuk mendengar karena public speakingnya bagus dan lain sebagainya, ya, yaitu penguasa dan pemimpin akan terjadi dan kejatuhannya akan membawa kesengsaraan bagi manusia. Karena mereka adalah tokoh-tokoh yang dikagumi, ketika mereka jatuh tentu mempengaruhi banyak orang, saudara. Matthew Henry, ya, dia bilang begini, korupsi pengajaran dan penyembahan di gereja adalah tanda umum datangnya penghakiman Tuhan. Jadi tanda umum yang saudara bisa lihat sebelum peniupan sangkakala itu dimulai dari korupsi pengajaran. Apa sih maksudnya korupsi pengajaran? Matthew Henry bilang, itu begini, saudara, ketika firman ini bilang A, B, C, maka penjelas firman, pemberita firman itu hanya menyampaikan A, C, atau hanya menyampaikan B, hanya menyampaikan C, dipilih-pilih yang sesuai dengan keinginan jemaat masa kini. Nah, itu ya, itu yang namanya korupsi. Tidak disampaikan sepenuhnya. Ada yang hanya menyampaikan kasih Tuhan, ada yang hanya menyampaikan keadilan Tuhan. Padahal firman Tuhan itu utuh. Ada kasih, ada keadilan, ada pengampunan, ada penghukuman. Tapi sebagian orang, kalau saudara cukup peka, akan mendengar bahwa orang-orang tertentu hanya akan fokus pada pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang hanya fokus pada penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan. Nah, ini disebut korupsi. Nah, Matthew Henry membaca fenomena itu sebagai tanda umum datangnya penghakiman Tuhan. Ini bicara tentang akhir zaman, ya. Baik, sangkakala ketiga ini berarti bicara tentang krisis iman. Saya bacakan kembali, ya, ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Ya, bintang besar berarti popularitasnya itu besar, saudara. Menyala-nyala seperti obor. Dia bersemangat
Sampai kita tuh nggak mikir, nggak mungkin orang ini tuh akan murtad atau nggak mungkin orang ini akan mengecewakan banyak orang. Karena apa? Dia melayani dengan bersemangat, dia melayani dengan berapi-api. Semua yang kita lihat dari dia itu baik. Kita korek-korek nggak ada buruknya. Mungkin seperti itu. Kemudian dia punya nama yang besar. Bersemangat ketika dia semuanya semangat, saudara. Dan ia ketika jatuh menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Sungai. Dan bukan cuma mata air tapi mata air. Ini bicara tentang pengaruh, ya. Pengaruh dari kejatuhan orang ini itu berdampak bagi kehidupan orang percaya, pengikut Kristus di seluruh dunia, khususnya di daerah di mana orang tersebut melayani, ya. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Ya, jadi begini, nama bintangnya itu absintus. Ketika absintus itu jatuh, sepertiga air menjadi absintus. Banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, saudara bisa mengimajinasikan, membayangkan saja ya, tanaman yang pahit. Coba saudara ketika saudara jatuhkan ke air, kemudian saudara tumbuk-tumbuk ya, saudara jatuhkan, saudara remas-remas di dalam air, maka zat-zat pahit di dalam tanaman itu akan mencemari air yang sebelumnya tidak ada rasa. Jadi misalnya airnya netral, ketika absintus atau tanaman pahit itu jatuh dan menjadi satu zatnya dengan air, maka air itu juga jadi pahit. Hal ini bicara tentang apa? Hal ini bicara tentang pengaruh dari hamba Tuhan itu. Ketika jatuh, banyak orang yang akan menjadi kepahitan, banyak orang yang akan menjadi kecewa. Nah, saya akan tutup sesi yang ke-7 ini dengan himbauan ini, waspada dengan kepahitan. Ya, jadi sangkakala ketiga ini bicara tentang kepahitan karena salah untuk menaruh standar dan pengharapan. Inilah ya dilemanya. Ketika seorang hamba Tuhan dipakai luar biasa oleh Tuhan loh ya, dipakai luar biasa oleh Tuhan, itu punya potensi manusia-manusia yang lemah dalam dosa kita semua ini justru terlalu kagum dengan orang tersebut. Ya, makanya Paulus kalau saudara lihat ada banyak kata-kata yang dia merendahkan dirinya, yang kata-kata yang dia menjelekkan dalam tanda kutip, menjelekkan dirinya supaya apa? Popularitasnya Paulus ini tidak disalah tangkap sama jemaat pada waktu itu. Begitu saudara. Tapi ada sayangnya oknum-oknum yang memakai kelemahan ini untuk menggait popularitas banyak orang untuk dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bahaya. Ketika oknum ini jatuh, maka orang yang sudah terikat pengaruh dengan orang itu juga akan merasakan dampaknya. Dia akan kecewa, ya, pahit, dan saudara bisa lihat ini hati yang sangat mudah alami kecewaan dan hati yang terlalu lama menyimpan akar pahit itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan orang percaya yang ada di akhir zaman ini. Maka ini yang disebut krisis iman. Sangkakala ketiga ditiup, krisis iman terjadi lebih besar dari sebelumnya. Artinya sekarang sebelum sangkakala ketiga ditiup sudah ada krisis iman, tapi mungkin belum sepertiganya, sepertiga bumi ya. Artinya sudah ada dan saudara bisa lihat dalam kehidupan zaman ini. Kita buka Ibrani 12 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua untuk mengakhiri sesi ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sudah tahu di situ objek dari kemana kita harus jaga hati, bukan kepada oknum tertentu, tapi kemana kita harus jaga hati, kepada kasih karunia Allah. Objeknya adalah si pengutus
bukan yang diutus. Siapapun orang yang kita jumpai cukup menarik untuk memberitakan firman, cukup luar biasa dalam melayani Tuhan. Ingat, kita harus memberikan hati ini untuk dikaitkan hanya kepada kasih karunia Allah. Kenapa? Ayat ini bilang, itulah cara untuk menjaga kita dari segala macam kepahitan. Kalau hati kita sudah kita kaitkan kepada kasihnya Allah, yang diutus ini neko-neko macam-macam, itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Karena apa? Kita tidak mengaitkan iman kita kepada orang itu. Kita mengaitkan iman kita pada kasih karunia Allah. Dan kita akan terbebas dari akar pahit apapun yang bisa berpotensi muncul dalam diri saya dan dalam diri saudara. Kalau saya selalu dalam panggilan Tuhan untuk melayani di sebuah organisasi gereja, saya akan melihat itu sebagai Allah yang memanggil saya melalui gereja Tuhan itu. Ketika gereja itu bermasalah dengan saya, maka saya tidak cepat undur, tidak mudah kecewa. Karena apa? Saya tidak mengkaitkan hati saya pada gereja, saya mengkaitkan hati saya pada Allah. Demikian pula kita semua. Kalau kita kaitkan hati kita pada kasih karunia Allah yang sudah memanggil kita dari dosa, siapapun yang Dia utus dan bermasalah dengan kita, tidak akan mempengaruhi iman kita. Tetapi kalau kita mengkaitkan hati kita pada orang-orang yang Dia utus, maka ketika orang-orang itu bermasalah dengan kehidupannya, bukan bermasalah dengan kita, dia bermasalah dengan dirinya sendiri, kita terdampak, kita akan tumbuh akar pahit. Dan kalau kita kepahitan sama seseorang, kita lihat kalimat terakhir, mencemari orang-orang lain, ya, kekuatan dari dosa itu pengaruhnya cepat, tanpa perlu kita latihan untuk mempengaruhi orang. Seperti kita latihan mengasihi orang, kita pengaruhi orang lain dengan kasih kita, itu kita perlu latihan. Tapi kalau dosa, kita tidak usah latihan, tidak usah keterampilan, sedikit akar pahit kita mudah. Kenapa? Artinya kodrat kita sebagai manusia bukan kasih, kodrat kita adalah dosa, natur kita adalah dosa. Itulah yang membuat kita kok mudah, lebih mudah membenci daripada mengasihi, lebih mudah kepahitan daripada mengampuni. Belajarlah firman Tuhan, karena firman ini akan mengarahkan kita untuk melawan kodrat atau natur dosa kita yang sudah membelenggu kita sekian lama. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat sesi yang ke-7 pada hari ini. Kami sudah belajar Sangkakala 1, 2, dan 3 dan dampaknya bagi kehidupan dunia. Kiranya Tuhan memberikan kami pemahaman, pengertian, dan biarlah hati kami semakin waspada dengan apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami hanya kaitkan hati kami, iman kami hanya kepada kasih karunia Allah saja di dalam Yesus Kristus. Sekalipun Engkau mengutus banyak orang yang Engkau berikan kuasa dengan berbagai macam kuasa dan mujizat, keterampilan dan berbagai macam hal, kami akan lebih mengaitkan hati kami kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada orang lain. Kami hanya memberikan penghormatan kepada hamba Tuhan secukupnya, sebagaimana Tuhan menghendaki kami menghormati para hamba Tuhan, tetapi kami harus mengaitkan hati kami hanya kepada Allah saja. Ini yang menjadi pelajaran kami pada sesi yang ke-7, dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.